Kita sudah tahu tentang arti Maleakhi, yaitu utusanku, malak. Malak itu malaikat, utusan. Ku, Tuhan, utusan Tuhan, malaikat, utusanku, Maleakhi. Nah, di sini kita mempunyai tentang karakter Allah yang tidak berubah di dalam pengertian yang disampaikan oleh Maleakhi di dalam kitab Maleakhi ayat 6 dari pasal 3, di mana Allah menyatakan, "Aku Tuhan tidak berubah." Nah, ini dapat kita bandingkan dengan pengalaman dari seorang filsuf, Maurice Blanchot dari Prancis, yang mengabdikan seluruh hidupnya pada dunia sastra. Meskipun dia adalah ahli di bidang yang tertentu, dia tetap setia pada sastra sampai akhir hayatnya. Maka dapat dikatakan, Maurice Blanchot dia tidak berubah, tetap setia pada bidang sastra. Ia lahir pada tahun 1907 dan mengabdikan seluruh hidupnya pada dunia sastra meski menghadapi persaingan yang amat berat dan ketat. Kita sudah tahu prinsip bersastranya adalah sastra sejati itu tidak terpengaruh oleh tulisan apapun di luar sastra itu sendiri. Demikian juga Allah tidak berubah apapun yang menjadi pengertian oleh segala sesuatu di luar Allah. Di sini dikatakan Allah tidak berubah dalam cara apapun, dan selanjutnya konteks langsung menunjukkan ketidakberubahan Allah adalah ketidakberubahan moral Allah. Demikian juga dalam sastra. Dalam sastra yang sejati tidak berubah itu dari konteks moral sastra, nilai-nilai yang dipegang oleh sastra itu. Meskipun banyak sekali unsur-unsur intrinsik sastra, tetap intrinsik sastra itu mempunyai kekompakan sendiri. Jadi banyak unsur tapi kompak, maka itu disebut sebagai utuh. Demikian juga Allah. Allah disebut sebagai maha sempurna, maha adil, maha bijaksana, namun maha pemarah, maha kasih, maha sayang, maha segala-galanya, maha kuasa. Itu adalah unsur-unsur Allah, sifat-sifat Allah, unsur-unsur sifat Allah yang semuanya menjadi satu dan kompleks. Sehingga kita tahu di dalam Galatia 5 ayat 22 mengatakan buah roh adalah kasih, sukacita, banyak sabar, lemah lembut dan sebagainya. Tidak disebut sebagai buah-buah roh yang banyak, tetapi buah roh satu, tunggal tetapi berisi banyak hal. Itulah moral-moral yang dimiliki oleh Allah yang membuatnya tidak berubah apapun kesatuannya. Adalah Allah itu maha sempurna, maha segalanya. Dan Allah itu dapat berubah secara hubungan, hanya terjadi bila mana hubungan itu dengan manusia, dengan yang lain sebagainya, berubah hanya di dalam konteks relasi itu untuk menunjukkan ketidakberubahannya dalam sifat-sifatnya yang utuh. Dan kita bandingkan dengan Maurice Blanchot, dikatakan bahwa ia yang mengabdikan seluruh hidupnya pada dunia sastra memperoleh reputasi sebagai penulis prosa Prancis modern yang sulit dipahami. Bila kita tidak memahami tentang hal ini dari sudut pandang semacam ini, mungkin kita kesulitan memahami konsep semacam ini. Namun bila kita paham, maka hal itu sangat mudah. Secara tidak langsung Maurice Blanchot mengatakan motivasinya dalam karya yang tertuang dalam tulisan-tulisan kritisnya. Jadi pemahaman semacam ini dapat kita miliki bila kita kritis terhadap hal ini, sehingga apapun yang kelihatannya susah itu dapat dengan mudah kita pahami bahwa klaim ini cukup ekstrim bagi kita, mungkin terlalu sulit, terlalu rumit, terlalu kompleks dan sebagainya. Tapi ini justru keekstriman di sini
Konten-konten di sini konten-konten yang sesungguhnya mendalam dan ekstrim dari sudut untuk pencarian hakikat. Dan ini menemukan konten baru dalam pendekatan firman Tuhan dan sastra. Dan mungkin dengan yang lain lagi. Maka ini adalah pendekatan yang komprehensif dan menyeluruh. Supaya tidak berubah, kita mengetahui segala keutuhannya. Bahwa segala sesuatu tidak bisa hanya satu hubungan yang mono, relasi, dui relasi dan lain sebagainya. Tapi ini semuanya adalah kompleks relasi. Dan tak payah ada perubahan-perubahan. Tapi dalam perubahan itu ada yang namanya ketidakberubahan. Pada saat berbagai kekuatan mendorong penulisan menuju pusat daya tarik yang tidak diketahui. Nah, pusat daya tarik yang tidak diketahui. Orang bila hanya berpikir sederhana tidak bakal memahami hal ini. Namun kita dapat memahaminya. Yang hanya dipahami sang penulis secara samar-samar. Penulis mempunyai otoritas untuk menuliskan tentang pemikirannya, apapun yang menjadi pergumulannya secara mendalam dalam konteks sastra yang dibuatnya. Dan dia otoritas itu mungkin tidak dipahami oleh orang lain. Demikian juga Allah yang tidak berubah mungkin tidak dipahami manusia yang hanya mengandalkan kekuatannya tanpa kekuatan Allah. Di sini dikatakan bahwa Allah dapat berubah secara hubungan karena Allah berfirman, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Dan di ayat berikutnya Allah menyatakan kepada umatnya, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Dalam Maleakhi 3 ayat 7. Allah memang mengadakan hubungan bolak-balik dengan ciptaannya. Melalui hubungan itu, semua hal lain akan menyatakan dengan teguh tentang karakter Allah. Karakter Allah tetap teguh. Kita tahu tentang kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi ditulis pada saat sesudah bangsa Israel jauh dari masa pembuangan di Babel. Dan hal itu menunjukkan bagaimana keruntuhan Yerusalem yang sangat mengerikan itu terjadi. Tapi tetap Allah akan mengembalikan umatnya ke Sion. Dan disitulah orang yang kembali kepada Allah akan menemukan Allah bersama dia. Nah, saudara-saudara, di situ Yerusalem menjadi tujuan pembangunan untuk pemulihan keadaan umat Allah. Dan disitulah bila Allah bersama mereka akan pulih dengan sempurna. Maka orang berduyun kembali ke Yerusalem untuk mendapatkan penyertaan Allah. Maka kita mengenal lagu yang sangat terkenal. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Nah, disitulah. Maka kita kenal gerakan-gerakan kembali ke Yerusalem seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel dengan Zionisme untuk menuju ke pemulihan di dalam Allah dan bersama dengan Allah. Disitulah Yerusalem sungguh menjadi cita-cita, simbol dari bersatunya Allah dengan manusia. Nah, bagaimana dengan Maurice Blanchot mengatakan di dalam saat kekuatan berbagai hal dari luar mendorong penulisan menuju pusat daya tarik yang tidak diketahui hanya dapat dipahami sang penulis secara samar-samar. Proyek Blanchot ini terdapat juga kekaburan. Kabur bagi mereka yang tidak memahami. Kabur bagi mereka yang skeptis. Kabur bagi mereka yang prejudis. Kabur bagi mereka yang mempunyai pemikiran negatif terhadap hal ini. Nah, di sini dikatakan, meskipun ada alasan untuk menolak pemberian julukan romantisisme pada kasus Blanchot, salah satunya adalah penolakan Blanchot terhadap pengertian tentang pengarang sebagai memiliki asal-usul. Tetapi alasan yang lebih kuat adalah Blanchot adalah pendukung modernisme artistik yang setia. Pendukung modernisme artistik yang setia. Modernisme itu adalah suatu sikap bagaimana kita selalu siap untuk berubah. Demikian juga
hubungan Allah dengan manusia. Allah mengatakan tadi di dalam kitab Maleakhi, Allah siap berubah dalam hubungan dengan manusia, namun dia tetap setia pada karakternya yang utuh, yang penuh kasih, maha cinta, maha kuasa, maha kudus, maha mulia, maha segala-galanya. Pendukung karakter yang setia, meskipun siap berubah tetap setia pada karakternya, seperti yang dilakukan oleh bangsa bawah, pendukung modernisme artistik yang setia. Artistik begitu indah, segala sesuatu di dalamnya. Modernisme selalu siap berubah dalam pemikiran, namun semuanya tetap indah dan utuh. Nah, ini tidak berarti diterimanya suatu versi khusus dari prinsip kreativitas asli. Jadi artinya tidak membutuhkan satu hal dua yang dapat dimengerti, namun secara keseluruhan tetap mempunyai pemikiran bahwa tanpa dukungan apapun hal ini dapat terjadi. Ya, dikatakan ini tidak berarti diterimanya suatu versi khusus dari prinsip kreativitas sejati. Jadi versi khusus mungkin mempunyai pendapat yang demikian tentang kesetiaan, tentang moralitas, tentang karakter dan sebagainya, itu diterima atau tidak. Kalau hal itu tetap berkarakter demikian, dia akan tetap teguh dalam karakternya. Dan di sini memang Blasot sudah memikirkan dengan masuk peringatan yang diwakili oleh dialektika Hegelian. Pada akhirnya semuanya akan dibangkitkan di dalam kerangka pengetahuan absolut. Dalam kerangka pengetahuan absolut itulah yang kita tahu bahwa sifat-sifat itu tidak dapat dipecah belah, dan itu tetap merupakan satu kesatuan yang utuh dan bermartabat. Di dalam kesatuan itu absolut, mutlak. Demikian juga dengan sifat-sifat Allah yang dinyatakan dalam kitab Maleakhi. Allah mengadakan hubungan bolak-balik dengan ciptaannya, namun semua hubungan itu dengan melaluinya, hal itu karakter Allah tetap teguh. Bahkan di dalam perjanjian baru ditegaskan dalam Yakobus 1 ayat 17 bahwa setiap pemberian yang baik dan sempurna berasal dari Allah, yang daripadanya tidak ada perubahan. Nah, tidak ada perubahan, tidak ada kejahatan, tidak ada kekejian, tidak ada kebejatan dalam sifat-sifat Allah. Nah, kreativitas asli Allah adalah kreativitas yang sempurna, jauh dari segala macam kejahatan. Blasot sendiri dalam Maurice Blasot itu mengatakan, memikirkan dengan masa peringatan yang diwakili oleh dialektika Hegelian. Akhirnya semuanya akan dibangkitkan di dalam kerangka pengetahuan absolut. Seperti Allah dengan kesempurnaannya, tidak ada kejahatan di dalamnya. Absolutis Allah adalah absolut kebaikan dan kebenaran. Dan di sini dikatakan, Hegel berpendapat pada akhirnya sejarah akan sampai pada ujungnya. Tujuan sistem akan dipersatukan dalam proses untuk mencapainya. Proses-proses semuanya itu akan menuju betapa mulia, betapa sempurna Allah dengan keperkasaannya. Semua oeuvre Blasot bisa dilihat sebagai penolakan untuk menerima landasan filsafat Hegel tentang tidak terhindarkannya homogenitas yang disarankan di ujung sejarah. Jadi ini adalah suatu sifat yang tidak terhindarkannya, bahwa ada kesemarataan dan suatu sifat yang dalam hubungan seolah-olah itu ada nilai-nilai yang moderat, nilai-nilai yang mau permisif terhadap segala sesuatu. Itu tidak berarti mengurangi nilai-nilai hakikat yang benar, yang alami, yang absolut, yang sah, yang benar, yang mulia, yang kompleks, itu tetap baik adanya. Meskipun dalam komunikasi itu ada fragmentasi nilai-nilai yang seolah-olah bukan baik, bukan benar dan sebagainya, namun tetap pada intisarinya sifat-sifat utama absolut, baik yang ditunjukkan oleh Allah dan dalam kesejatiannya, maupun ditunjukkan oleh Maurice Blasot dalam kesejatian kesastraannya, itu tidak terhindarkan bahwa
homogenitas akan tidak berpengaruh kepada semua yang seolah-olah terpecah-pecah, tetapi sebetulnya tetap homogen tentang sifat yang sejati itu. Di bagian lain kitab suci berulang kali mengajarkan bahwa karakter Allah tidak berubah. Secara konsisten kitab suci mengajarkan Allah tidak berubah secara moral. Allah dapat memasuki hubungan nyata dengan makhluk ciptaan dan Allah selalu merespon dengan kasih dan keadilan. Dalam hubungan-hubungan tentang kesusastraan sejati, dalam hubungan-hubungan tentang kesejatian Allah, tetap ada dialektika, dan dialektika itu tidak mengaburkan sifat utama baik Allah yang sejati maupun sastra yang sejati sebagai sesuatu yang absolut.